Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan bahas tentang masalah penyembelihan, di mana hewan ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada penyembelihan, yang kedua ada hewan itu hewan akikah, yang ketiga adalah hewan kurban. Nah, dalam penyembelihan itu, kenapa Islam ini harus ada penyembelihan? Karena begini, pada hakikatnya hewan itu yang Allah berikan kepada kita adalah rizqan, merupakan rezeki buat kita. Akan tetapi sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita harus menyayangi kepada hewan tersebut. Bagaimana dia ini caranya supaya kita baik terhadap hewan tersebut. Itu caranya adalah dalam Islam diatur dengan penyembelihan. Makanya tujuan penyembelihan itu adalah bagaimana kita ini bisa membedakan dengan penyembelihan itu setelah matinya hewan tersebut apakah halal ataupun haram. Itu dengan penyembelihan. Itu tujuan daripada penyembelihan. Kemudian di dalam penyembelihan itu ada rukun-rukun. Di dalam penyembelihan yang pertama ada orang yang menyembelih. Nah, ini ada orang yang menyembelih. Kemudian yang keduanya adalah hewan yang disembelihnya. Jadi tak mungkin ada penyembelihan kalau tidak ada yang menyembelih. Kemudian yang kedua ada hewan yang disembelih. Jadi kalau tidak ada hewan yang disembelih, itu tidak mungkin adanya penyembelihan. Kemudian yang ketiganya alat untuk menyembelih. Itu pun juga diatur dalam Islam. Karena Islam ini sangat luar biasa. Dalam Islam itu diatur bagaimana tidak bolehnya kita ini menyembelih hewan dengan alat yang tidak tajam dan lain sebagainya. Itu diatur dalam Islam. Jadi harus ada alat penyembelih, dan alat penyembelihnya itu adalah harus menggunakan yang tajam. Nah, tidak boleh dengan kuku ataupun dengan gigi. Nah, itu aturan dalam Islam. Kemudian selanjutnya tujuan penyembelihan. Nah, ini juga penting. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita pakai pisau yang tajam, kemudian penyembelihnya juga ada, hewan yang disembelih juga ada, tetapi tujuannya adalah misalkan untuk menyembah, untuk memberikan sesembahan terhadap berhala, itu juga tidak sah penyembelihan dalam Islam itu. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat dalam penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan itu yang pertama harus Islam, jadi atau ahli kitab. Kalau tidak Islam yang menyembelihnya, maka hukumnya otomatis tidak sah penyembelihannya itu. Kemudian yang keduanya adalah berakal sehat. Kalau seandainya tidak berakal sehat, artinya orang gila barangkali yang menyembelihnya, maka hukumnya adalah tidak sah dalam penyembelihannya. Kemudian mumayyiz itu kalau dalam istilah syar'i itu adalah orang yang sudah bisa makan, minum sendiri, kemudian sudah bersuci sendiri, itu namanya mumayyiz. Kemudian ada lagi syarat di dalam penyembelihan itu adalah binatang yang disembelih. Nah, syarat bagaimana? Syarat binatang yang disembelihnya itu adalah yang pertama harus dalam keadaan hidup. Jadi tidak boleh adanya penyembelihan kalau hewannya sudah mati, ya tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan hidup. Yang kedua, binatangnya itu harus halal. Jadi percuma kalau kita ada penyembelihan, seperti rukun yang tadi juga dijalankan, syaratnya dijalankan, tetapi tentang binatangnya itu tidak halal, maka hukumnya tidak sah dalam penyembelihannya. Kemudian kembali lagi pada tujuan penyembelihan itu adalah tiada dan tidak bukan kita ingin membedakan ketika sudah mati itu apakah halal dan tidak halalnya. Kalau dengan penyembelihan secara Islam berarti halal hukumnya, tapi kalau tidak penyembelihan dengan Islam, artinya dengan syariat Islam, maka hukumnya secara otomatis hewan tersebut adalah hewan yang haram. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama untuk anak-anakku yang di kelas 9. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan selanjutnya tugas dari saya, barangkali silakan apa yang saya sampaikan ini dirangkum dan nanti diberikan tugasnya kepada saya nanti ketika kita bertemu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.